Karena orang yang aborsi 7 kali itu pasti toh nyowo ya, kalau orang Jawa bilang toh nyowo. Perempuannya aborsi ini itu ya Bu ya. sangat membahayakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, selamat datang di podcast Ganti Status. Kali ini bersama dengan saya Aprilia Mega. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat, happy, dan semangat menjalani hari-hari kalian. Nah, kali ini kita tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang cantik. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Siapakah beliau? Ibu Dr. Istiada MA. Aplaus untuk Ibu. Yuk kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum Ibu Isti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik. Alhamdulillah. Oke. Sepertinya kita nggak hanya berdua aja ya Ibu ya. Dari senyum cerahnya Bu Isti ini, sepertinya ada yang menyemangati kita nih. Di sini ada tim podcast Ganti Status. Mana suaranya? Ramai sekali. Juga ada dari Duta Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mana suaranya? Juga di sini ada, nggak kalah seru lagi, ada mahasiswa PIKM atau Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, ramai sekali Ibu di sini. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan atau kolaborasikan di program Ganti Status ini? Ada PSGA, ada PIKM, ada Duta Kampus. Nah, kira-kira program seperti apa sih yang akan kita laksanakan ini? Ya, terima kasih Mbak Mega ya. Kita akan melaksanakan sebuah program pranikah atau pendidikan pranikah ya, yang biasanya kita laksanakan dengan workshop gitu ya. Kali ini kita ingin membuat program yang berbeda gitu ya, karena yang kita hadapi adalah generasi Z ya, yang mereka lebih akrab dengan gadget. Nah, kita ramah dengan generasi Z ini, oleh karena itu kita meng-create suatu program podcast ini dengan nama Ganti Status. Nah, ini seperti yang tadi Mbak Mega sudah katakan, bahwa ini adalah kolaborasi ya antara PSGA, lalu PIKM, dan juga Duta Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, jadi intinya ini adalah sebuah program kolaborasi dan sinergi antara PSGA dan juga mahasiswa-mahasiswa HITS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, mungkin Ibu bisa mengenalkan tim PSGA itu apa, kemudian PIKM itu apa, dan Duta Kampus itu apa. Jadi teman-teman pendengar di sini, sahabat kampus bisa tahu nih, ternyata ada loh PSGA di UIN Malang. Oke, terima kasih Mbak Mega ya. Mungkin perlu sahabat kampus ketahui bahwa kita punya yang namanya PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Pusat Studi Gender dan Anak itu adalah sebuah pusat studi di bawah LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tentunya bertugas untuk berkaitan dengan masalah gender dan anak. Tugas kita tentunya di Tridharma Perguruan Tinggi ya. Jadi mulai dari ada pengajarannya, ada juga di penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat ya. Lalu PIKM, siapa itu PIKM? PIKM itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Ini sebuah program di bawah BKKBN sebenarnya. Jadi yang mempunyai inisiatif pertama adalah BKKBN ya. Kalau di remaja itu ada PIKR, jadi Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, di tingkat mahasiswa itu adalah PIKM. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sebenarnya suatu program yang baru ya. Ini sekaligus untuk memperkenalkan pada sahabat kampus semua bahwa kita ada satu wadah loh yang namanya PIKM. Tugasnya apa sih? Tugasnya adalah membuat generasi merencanakan masa depan. Jadi agar perencanaan terhadap kehidupan pernikahan itu sudah dimulai dari sekarang, jangan nanti, tapi sekarang ini waktunya kita memulai untuk gitu ya, mempersiapkan diri ya. Itu namanya generasi berencana atau genre ya. Lalu kemudian apa itu Duta Kampus? Nah, Duta Kampus adalah perwakilan mahasiswa berprestasi ya, yang dipilih oleh kampus untuk menjadi corongnya kampus. Nah, gitulah apa namanya, kalimat mudahnya gitu. Oke.
Yang bikin penasaran itu Bu Isti ya, namanya ini adalah podcast ganti status. Nah, kira-kira kenapa sih namanya podcast ganti status? Iya, ini kemarin itu ada hasil dari rapat ya. Kenapa namanya ganti status gitu? Ternyata karena ketika kita menikah itu kita benar-benar ganti status ya. Jadi bukan hanya panggilannya menjadi mama papa gitu ya, atau mami papi, memo nemo apalah itu, tetapi juga karena kita benar-benar ganti status. Yang awalnya kita sendiri menjadi berdua, yang misalnya langsung punya anak, yang biasanya sendiri pagi-pagi tidur gitu tiba-tiba punya anak gitu, berarti dia punya tanggung jawab. Nah, lebih dari itu karena yang namanya ganti status itu karena teman-teman ini kan suka semuanya dengan status ya. Kadang-kadang kita di media sosial status, Ibu ya, update status, ganti status dengan generasi Z, namanya dibuatlah ganti status. Oke. Jadi setelah mereka bisa mendengarkan podcast kita, mereka juga bisa langsung ganti status di bisa WA, Instagram untuk share apa yang sudah dia dapatkan dari podcast kita. Ganti status. Oke. Kira-kira kenapa mereka harus ikut mendengarkan podcast ganti status ini Bu Isti? Oke, jadi ini ada tujuannya ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan generasi Z itu dengan model pernikahan atau model kursus pranikah lah, katalah seperti itu, dengan cara yang lain gitu. Nah, kita akan mengerahkan seluruh elemen kampus ya. Jadi mulai dari rektor, wakil rektor, ketua lembaga, ma'had gitu ya, sampai juga dosen-dosen yang tentunya sangat relevan dengan pernikahan ya, karena kita mempunyai beberapa fakultas yang sangat relate ya dengan pernikahan. Misalnya ada di syariah itu jurusan Ahwalus Syariah gitu ya, tentunya di sana mempunyai pakar-pakar di bidang itu. Lalu di syariah juga ada family corner yang sudah mempunyai pengalaman sekian panjang ya untuk menjadi mediator antara pasangan yang berkonflik, bahkan sampai yang di meja pengadilan gitu ya. Kita juga mempunyai fakultas psikologi loh ya. Tentunya fakultas psikologi ini sudah dibekali dengan ilmu-ilmu psikologi yang sangat relate dengan pernikahan. Bagaimana memilih jodoh gitu ya, bagaimana berteman yang sehat, mungkin mulainya dari situ Mbak Mega. Jadi berteman yang sehat, jangan sampai FWB ya, friends with benefit, yang kemudian akhirnya nggak menghasilkan benefit karena kemudian ada yang namanya KTD gitu ya, kehamilan yang tidak direncanakan gitu ya, atau kekerasan dalam pacaran gitu ya. Oleh karena itu teman-teman perlu banget untuk mendengarkan ini ya. Nah, di psikologi juga tentunya ada bagaimana mempertahankan komunikasi yang baik antar pasangan. Itu ada ilmunya, nggak hanya syukur-syukur angger gitu ya, di situ sudah dipelajari. Begitu juga dengan parenting tentunya ya. Jadi mempersiapkan diri menjadi parent bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi sangat harus dipersiapkan. Kemudian kita juga mempunyai fakultas yang sangat penting, yaitu fakultas FKIK ya, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan. Nah, di sana kita akan mengharapkan bagaimana bisa dijelaskan tentang reproduksi yang baik ya. Lalu juga pemahaman tentang gizi, karena kalau kita mau menjadi ibu yang baik, gizi itu harus dimulai dari sekarang. Jangan besok menikah baru sekarang memperbaiki gizi, nggak ngefek gitu. Benar sekali. Harus jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Nah, nggak kalah pentingnya kita juga mempunyai fakultas humaniora yang di situ tentu kita sangat mengharapkan bagaimana cara hidup yang humanis ya. Dan kita mengharapkan dari fakultas humaniora itu untuk bisa menjelaskan agama dan spiritualitas pada generasi Z, karena itu penting banget. Dan karena kita berada di lingkungan UIN ya yang membawa nama besar Islam, oleh karena itu tentu kita akan mengelaborasi tentang konsep-konsep Islam. Nah, terakhir, last but not least ya, yang nggak kalah pentingnya, kita
kita juga mempunyai jurusan arsitektur yang berada di sains dan teknologi. Apa sih yang kita harapkan dari jurusan arsitektur adalah membuat rumah yang memungkinkan orang hidup dengan nyaman dan aman. Saya membaca tentang ketahanan keluarga, itu ada yang berkaitan dengan kualitas tidur. Nah, ternyata ketika kita membuat ruang yang salah, itu kualitas tidur kita akan salah juga, terganggu. Oleh karena itu bagaimana ada privacy antar pasangan tetapi juga dekat dengan anaknya. Nah, lalu memungkinkan sirkulasi udara dan sebagainya, itu kan butuh ilmu arsitektur. Jadi itu penting banget. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana keuangan. Nah, kita punya fakultas ekonomi, mengatur keuangan keluarga ini juga sesuatu yang penting. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya mulai dari sekarang. Itu. Wow, sangat detail sekali ya Bu untuk persiapan pernikahan. Ganti status, siapa takut? Oke, jadi untuk narasumbernya itu tidak hanya dari PSGA dan juga dari teman-teman mahasiswa PIK dan juga Duta Kampus ya Ibu, tapi juga seluruh dosen yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi sangat lengkap sekali materi-materi yang bisa kita dapatkan di podcast Ganti Status, siapa takut? Oke, nah terakhir Bu Isti, di sini teman-teman dari tim kreatif kita sudah mendapatkan beberapa berita Bu. Yang ini tentunya tim kreatif itu tidak kesulitan ya mencarinya, ketik sedikit udah keluar banyak sekali berita. Nah, ini kita pilih satu yang kemarin kita anggap sepertinya sangat penting untuk kita bahas di awal podcast perdana kita ini. Nah, ini ada judulnya, pengakuan pasangan kekasih di Makassar lakukan aborsi 7 kali, malu hamil di luar nikah dan minum ramuan. Nah, kira-kira nih Bu Isti, saya selaku volunteer di PSGA itu merasa sangat miris ya baca berita ini. Nah, bagaimana dengan Ibu selaku ketua atau kepala PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menanggapi berita ini, Ibu? Iya. Ini tentu lebih miris lagi ya Mbak ya. Iya benar. Karena saya yang ditugasi untuk mengepalai sebuah pusat studi ya tentang gender dan anak. Ini dari segi gender ini jelas sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Karena orang yang aborsi 7 kali itu pasti toh nyowo ya, kalau orang Jawa bilang toh nyowo. Perempuannya aborsi ini itu sangat membahayakan kesehatan baik fisik maupun mental dari perempuan. Jangankan 7 kali, sekali aja nggak kebayang gitu ya. Banyak juga yang sekali saja sudah secara fisik sangat dedel duel lah, kita bisa bilang begitu. Belum lagi pasti ada depresi. Apalagi di situ dikatakan malu. Berarti kan dia fisik, mental, sosial gitu ya, udah kena itu gitu. Lalu dia nanti juga akan termasuk kriminal. Karena dia kan katanya menyimpan janinnya ya gitu ya di tempat makan itu. Itu sangat berisiko sekali terhadap status hukum dia gitu. Dia akan diganjar seperti apa nantinya. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak sahabat kampus untuk berpikir ya, kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Kok bisa sampai orang nekat seperti itu? Yang saya khawatirkan adalah karena adanya sexual drive yang dia sudah nggak bisa mengendalikan lagi, sehingga ya udah yang penting dia punya pasangan aja, dia nggak memikirkan menikah, karena kalau menikah nanti ribut gini gitu ya mungkin ya. Tetapi bahwa dengan tanpa menikah itu resikonya jauh lebih tinggi, baik secara sosial gitu ya, fisik, mental, karena juga kita berada di lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan yang lain. Di luar negeri mungkin ada pasangan nggak menikah, tapi Indonesia ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalian juga harus tahu kalian hidup di mana gitu ya. Jangankan di Indonesia, di Amerika ada pasangan yang ketahuan mereka disebar foto mesumnya di medsos, itu anaknya bunuh diri itu. Itu Amerika yang katanya nggak sejulit Indonesia, apalagi Indonesia netizennya sangat dikenal julid. Apakah kita akan bisa gitu ya menahan gitu ya, apalagi pressure sosial yang seperti itu. Oleh karena itu dari sekarang kita harus tahu. Oleh karena itu nanti memang saya mengharapkan ada satu program yang tentang sexuality. Jadi bagaimana kita bisa menahan sexual drive gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa enjoy sexual life. Mengapa Islam menempatkan seks sedemikian rupa, itu juga termasuk dari kajian-kajian yang nanti akan masuk di dalam podcast kita. Oke, berat sekali Bu. Ya, kira-kira apa sih Bu relevansinya dengan podcast kita Ganti Status ini?
terhadap fenomena-fenomena yang sudah ada saat ini? Iya, sangat-sangat relevan karena kita memang inginnya bagaimana agar kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, jadi kita tidak akan masuk dalam trap ya, tidak masuk dalam jerat ya, hal-hal yang seperti itu. Kita harus tahu, sadar diri bahwa kita ini memang datang ke kampus berarti kita menunda pernikahan. Kalau menunda pernikahan pasti ada satu konsekuensi, yaitu terpenuhinya sexual drive gitu. Nah, itu kan perlu ada strategi taktik ya, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan gitu status sebagai lajang yang islami gitu ya, tetapi juga bisa enjoy life. Nah, nanti pada suatu saat kita memasuki pernikahan, kita sudah benar-benar secara kesehatan siap, secara keuangan siap, secara psikologi siap, secara agama siap, secara ilmu rumah itu sudah juga siap, seperti itu. Oke, Ibu. Kira-kira untuk menyemangati teman-teman tim podcast Ganti Status ini, harapan Ibu tentang podcast Ganti Status apa ke depannya, Bu? Oke, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, karena ini kru Ganti Status ini kru yang sangat luar biasa, Mbak Mega. Jadi ini sudah beberapa kali, mungkin lebih dari 5 kali kita ada rapat dan juga koordinasi, dan saya menemukan di situ ada semangat kebersamaan yang luar biasa gitu ya, keinginan untuk berkolaborasi, dan ini menurut saya semangat itu harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Kita saling menyemangati satu dengan yang lain, kita menjadi tim yang sangat solid, kita bisa berkolaborasi, lalu kita bisa memantapkan potensi masing-masing. Jadi ini juga sebuah miniatur dari bahwa kita nanti ketika berkolaborasi suami istri itu juga harus saling menggali, ya kan? Saling menggali potensi. Nah, disinilah maksimalkan potensi ini dengan menjadi kru Ganti Status. Oke, terima kasih Bu Istiadah. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber perdana di podcast Ganti Status. Ganti Status, siapa takut? Oke, sahabat kampus, jika kalian suka dengan video ini dan juga merasa manfaat atas video ini, kalian bisa like dan subscribe YouTube channel UIN MLG serta follow Instagram dan juga TikTok Suara PSGA. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.